pada hari ini. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya dimaksudkan sebagai upaya untuk membenahi masalah yang dihadapi bangsa ini. Fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada sore hari ini. Pemirsa, rapat paripurna DPR dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung pada hari ini berjalan dengan alot. Masing-masing fraksi secara bergantian menyampaikan pandangannya soal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Fraksi setuju disahkannya RUU ini, sedangkan 2 fraksi lainnya menolak. 7 fraksi yang mendukung yaitu fraksi PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, P3, PKB, PAN, dan Nasdem. Sedangkan 2 fraksi yang menolak yaitu fraksi PKS dan Demokrat. Rapat paripurna ini diwarnai dengan aksi walkout oleh fraksi Demokrat karena berbeda pandangan dengan anggota fraksi lainnya. Dan di sisi lain, di beberapa tempat terjadi juga aksi unjuk rasa buruh menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menilai dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini syarat dengan hal-hal yang merugikan buruh dan pekerja. Ada beberapa poin keberatan yang disampaikan buruh dalam unjuk rasanya, di antaranya yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap melanggar karena menghapus upah minimum kota dan kabupaten, kemudian juga pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah, dan ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu tidak adanya batasan waktu kontrak. Dan keempat, karyawan outsourcing bisa seumur hidup. Kelima, pekerja juga ataupun jam kerja para pekerja ini tanpa batas atau eksploitatif. Kemudian juga keenam, penghilangan cuti dan hak upah atas cuti. Dan yang ketujuh adalah terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan. Lalu apa jeritan buruh, apa jeritan pekerja setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Langsung saja kita akan berbincang-bincang mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya Mbak Mira Sumirat selaku Presiden Aspek Asosiasi Serikat Pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mira. Selamat malam Mbak Sehat? Putri. Sehat alhamdulillah. Baik, selalu menyuarakan kepentingan buruh tentunya. Dan juga ini kita sudah bersama Bang Arteria Dahlan dari Gedung DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Terry. Malam Mbak Putri, Mbak Mira. Baik, dan juga selain ada Bang Arteria Dahlan, sudah ada Pak Haryanto selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haryanto. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selamat malam Pak. Mbak Mira, langsung saja, ada banyak poin yang menjadi titik berat dari para buruh yang kemudian menilai dengan disahkannya undang-undang ini semakin menjepit, semakin membuat buruh ini tidak punya daya tawar begitu. Salah satunya adalah mengenai upah. Mungkin bisa dijelaskan apa perbedaan antara upah yang lama dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, kalau upah yang lama itu kan kita diatur dengan PP 78 tahun 2015 yang dihitung kenaikan upah itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan itu rata-rata kita sudah mendapatkan setiap tahun. Dan tentu sebenarnya di PP 78 tahun 2015 itu pun sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Karena Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang upah itu penetapannya harus didasarkan dengan sebelumnya melakukan survei dari 3 unsur komponen, yaitu unsur serikat pekerja, kemudian pengusaha dan pemerintah. Setelah survei kemudian berdasarkan nilai-nilai KHL, kemudian ditetapkanlah melalui gubernur masing-masing daerah. Namun kemudian di tahun 2012 muncul PP 78 tahun 2015 yang berdasarkan hanya 2 tersebut dan menghilangkan fungsi dan peran daripada Dewan Pengupahan. Nah, kemudian di RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini muncul kembali, itu dihilangkan semua. Ya, yang terakhir Undang-Undang 13 diabaikan, kemudian PP 78 diabaikan, kemudian muncul yaitu penghilangan upah minimum sektoral, UMSK, kabupaten kota. Nah, ini juga menjadi keprihatinan kami sebagai para pekerja buruh. Kenapa? Ini diimajinasikan saja ya, dibayangkan saja ketika para pekerja otomotif misalnya atau pertambangan
kemudian disandingkan dengan pekerja-pekerja perusahaan penghasil pabrik kerupuk misalnya, saya nggak merendahkan ininya ya pabrik, tetapi kompetensinya tentu akan berbeda. Nah di sini biasanya akan berbeda juga nih ya, setelah upah minimum provinsi ditetapkan, kemudian ada yang namanya upah minimum sektoral. Sektoral, betul. Nah di sini akan dihilangkan upah minimum sektoral tersebut, artinya tentu nggak fair, nggak adil. Artinya kompetensi itu disamaratakan, semua dirasa sama. Ini yang menjadi poin di dalam sisi upah. Kemudian memang ada upah minimum provinsi UMP, tapi di situ saya baca ada persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratannya itu apa menjadi pertanyaan besar kami. Nah, itu belum juga ada jawaban dari isi rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Baik, ada yang belum terjawab. Bang Terry mungkin bisa langsung berikan jawaban. Upah ini menjadi salah satu hal pokok utama yang dikeluhkan oleh buruh dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi dengan dihapuskannya UMSK tadi, Bang Terry. Ya, pertama ingin saya sampaikan sudah 64 pertemuan dan kami secara cermat, hikmat, dan penuh kehati-hatian telah membahas 15 bab, 185 pasal, dan DIM dari pemerintah saja 7.197. Kalau dikalikan sama kita mungkin 71.000 DIM, fraksi plus pemerintah. Dibahas secara hikmat, hati-hati sekali, dan juga bisa dilihat bagaimana rapat-rapat dan persidangan dihadirkan juga secara terbuka. Harus diakui, kami semua memang memahami suasana kebatinan yang dialami oleh teman-teman keluarga kami dari buruh atau pekerja. Kami juga memahami bagaimana suasana kebatinan pemerintah yang meyakini bahwa dengan melalui RUU Cipta Kerja ini dapat mempermudah kerja-kerja pemerintah di tengah pandemi COVID-19, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Semuanya kita perhatikan, sama pentingnya, sama hebatnya, dan sama bobotnya. Memang harus kita sampaikan juga sama Mbak Mira, terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Klaster ketenagakerjaan inilah klaster yang paling terakhir yang kita bahas. Kenapa? Karena DPR RI ingin mendapatkan masukan sampai titik darah penghabisan, sampai menit terakhir. Bagaimana formula yang paling pas, formula yang paling tepat, yang bisa dikatakan equal atau bisa juga diterima oleh para pihak. Ada 10 poin ini, Mbak Putri. Ada 10 poin dari klaster atau isu-isu ketenagakerjaan yang dihadirkan. Memang harus diakui untuk DPR RI ada 2 poin yang kritikal. Pertama mengenai masalah upah dan yang kedua mengenai masalah pesangon. Nah, terkait dengan masalah upah, nanti Mbak Mira bisa lihat sendiri bagaimana fraksi kami. PDI Perjuangan itu tidak walk out. PDI Perjuangan itu tidak memberikan pandangan di akhir, tapi di setiap tahapan hembusan nafas pembahasan kami selalu berjuang untuk mengatakan bagaimana komponen upah ini ya setidaknya mampu melindungi hak-hak buruh yang existing, setidaknya mampu meningkatkan hak-hak atau kesejahteraan daripada buruh atau pekerja. Ini proven, bisa dilihat ini di dalam risalah rapat maupun video-video kalau mau diputar ulang. Walau demikian, ya, kami sudah berjuang begitu maksimal, ya, tapi tidak dikatakan akan hilang. Kenapa saya katakan tidak hilang? Terakhir kalau dilihat kesepakatan ini, Mbak Mira, bahwa nanti dikatakan bahwa perumusan norma, sekalipun ini terkait dengan masalah komponen pengupahan dengan menghilangkan UMK dan UMSK, ya, kita tetap tidak akan mengurangi hak-hak buruh yang existing. Itu jelas, itu di aturan pada saat kita rapat terakhir kalau nggak salah di Swissbel Tangerang dikatakan. Jadi walaupun ada pengaturan tersebut, ya insya Allah tidak akan juga mengurangi hak-hak buruh yang existing. Ini merupakan bagian daripada janji, merupakan bagian dari komitmen politik. Makanya yang kalau kita katakan memang ada yang begitu, iya. Tapi bagi yang existing, yang sudah bekerja, sudah ada treatment khusus dan ini sudah diketok oleh Balik pada saat itu, dan mudah-mudahan juga nanti kita bisa awasi langsung.
Terkait dengan masalah pesangon pun dengan demikian. Baik, Mbak Putri, Mbak Mira, memang ya. Oke, silakan. Bang Terry, kita stop di masalah upah dulu. Nanti kita akan bahas mengenai pesangon di berikutnya. Kita berikan Mbak Mira kesempatan untuk memberikan tanggapan, Mbak Mira. Ya, terima kasih penjelasannya Bang Terry. Juga atensi lah atas kerja keras juga, biar bagaimanapun kawan-kawan di DPR ini juga seperti yang Bang Terry sampaikan ya. Ini perlu disampaikan juga kepada seluruh pemirsa TV One dimanapun berada. Tadi Bang Terry sudah menyampaikan sudah bekerja keras dan tidak walk out gitu ya. Namun memang perlu juga diterangkan, dijelaskan secara terang benderang Bang Terry supaya tidak ada sakwa sangka dan juga salah paham, gagal paham di kawan-kawan di lapangan ini, karena memang yang beredar seperti itu gitu ya. Dan kami butuh kejelasan itu secara jelas gitu. Yeah. Dan yang kedua Bang Terry, cuman memang esensinya adalah tidak berkurang dari yang sudah-sudah. Itu yang paling penting, tidak berkurang dari yang sudah-sudah. Eksis, ya. Ya, itu yang paling penting. Yang Itu ya. ketiga adalah bukan saya mengajari, bukan, tetapi saya hanya cuma mengingatkan saja, tentu amanat daripada Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita di pasal 27 ayat 2 di mana ada pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi isinya itu ruhnya adalah semangatnya yang layak itu Bang Terry. Baik, sebelum nanti kita dengarkan tanggapan Bang Terry, Pak Haryanto mungkin juga punya suara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak Haryanto. Karena banyak sekali yang berkata Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memihak buruh, tapi justru menguntungkan para pengusaha, Pak. Oh ya, selamat malam Mbak Putri. Sebelumnya saya ingin tadi mengkoreksi dari Mbak Putri bahwa RUU ini menghilangkan hak cuti, menghilangkan beberapa tadi yang menurut saya salah ya. Sebetulnya kalau saya baca draftnya itu tidak, cuti itu masih ada di Undang-Undang 13. Ya. Lalu mengenai upah itu juga upah kabupaten kota tidak dihilangkan, hanya bersyarat. Bersyarat artinya menurut saya ini yang sekarang upah minimum kabupaten kota itu kan sering disalahgunakan oleh para bupati, wali kota pada saat pilkada untuk menentukan upah yang menurut mereka masing-masing. Contoh di Bekasi itu mereka menetapkan upah itu malah per perusahaan. Upah sektoral per perusahaan ditentukan oleh bupati. Nah, hal-hal seperti ini itu akan sudah mulai menular juga ke tempat lain. Jadi menurut saya kalau sudah seperti ini, industri pasti tidak bisa kompetitif. Karena kita ini sudah jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara tetangga kita yang notabene 10 tahun lalu tuh jauh di bawah kita. Nah, lalu tentang upah sektoral itu tadi, itu sebetulnya upah sektoral itu nantinya harus dirundingkan secara bipartit oleh serikat pekerja dan manajemen setempat. Karena yang paling tahu tentang masalah produktivitas, tentang masalah skill, tentang masalah keadaan perusahaan itu sedang susah, sedang biasa-biasa saja atau sedang baik, itu adalah serikat pekerja dan pekerja setempat. Jadi sebetulnya ini harus kita mulai dan sesuai dengan anjuran dari ILO bahwa sosial dialog harus ditingkatkan di tingkat perusahaan. Yang kurang di kita ini adalah semua upah terlalu didikte oleh pemerintah sehingga akhirnya tidak muncul sosial dialog yang sehat di antara serikat pekerja dan manajemen. Beda dengan di Jepang, dan mereka mendorong sosial dialog sehingga tumbuh suatu win-win situasinya yang menguntungkan kedua belah pihak gitu. Baik, Pak Haryanto, kita tahan sampai di poin itu dulu. Nanti Mbak Mira bisa berikan tanggapan, tapi kita akan istirahat sejenak. Setelah kami kembali nanti, kami akan bawa Anda juga untuk bisa bergabung dengan narasumber lainnya. Ada Bang Said Iqbal selaku Presiden KSPI, kemudian juga dari fraksi Demokrat ada Bang Didi Irawadi, nanti juga bergabung dari PKS, Mbak Amin Aka. Tapi setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.